Shalom, selamat pagi, Horas. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Hari ini kita telah memasuki hari kedua di bulan Desember. Hari-hari begitu cepat berlalu. Mari kita pastikan diri kita kalau hidup kita sudah melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu hari-hari yang kita lewati ini berapa lama lagi. Seperti apa yang akan kita hadapi ke depan, tetaplah penuh semangat. Percayalah, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah hari-hari yang kita jalani di bulan Desember ini, kita menjalaninya dengan penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Dan ingatlah saudara, tetap setia di dalam iman percaya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di awal pekan ini, di awal bulan ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan dan ajari kami untuk dapat melewati hari-hari kami dengan baik di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mau belajar terus di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan bekerja mengubah hidup kami menjadi lebih baik, mengajar dan menuntun kami ke arah yang baik untuk melakukan banyak hal yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 2 Desember 2024 tertulis dalam kitab Markus 13 ayat 13. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Hosoman ni halak saluhut naduhamu ala ni guarhu alai namanahan ro di ujungna ido paluauna. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah gelanggang pertunjukan. Gelanggang pertandingan yang harus kita menangkan. Ibarat pemain tinju yang menjalani pertandingan selama 12 ronde, demikianlah kehidupan kita menjalani ronde demi ronde. Di ronde pertama kita bisa bertahan. Ronde kedua kita pun bisa bertahan. Ketiga, keempat, sekalipun begitu berat, begitu sulitnya kita untuk terus mempertahankan diri kita agar dapat tetap berdiri tegak. Mengapa? Karena lawan-lawan kita tidak akan dengan mudah membiarkan kita menjadi pemenang. Ya, seperti pemain tinju. Mereka akan baku hantam dan berusaha menjatuhkan lawan dan menjadi pemenang. Kita sekarang sedang bertarung di gelanggang pertandingan dengan iblis, dengan keinginan-keinginan si jahat. Kita sedang bertanding untuk memenangkan kehidupan. Dan kita harus terus bertahan di dalam iman kita agar kita beroleh kemenangan itu. Sekalipun kita sering babak belur, dihantam oleh berbagai-bagai pergumulan, dihantam oleh berbagai-bagai persoalan kehidupan. Tetapi ingatlah saudara, jangan pernah menyerah. Bangkitlah dan teruslah berjuang. Renungan kita pada hari ini, Yesus mengetahui perjuangan anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Yesus tahu murid-murid harus menanggung beban, memikul salib
di dalam kehidupannya ketika mereka sedang mempertahankan atau sedang berjuang di dalam kehidupan di dalam Tuhan. Banyak orang yang tidak menyukai anak-anak Tuhan. Banyak orang tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena memang dunia ini membenci Yesus Kristus. Yesus tahu hal itu dan itulah yang diingatkan kepada murid-muridnya agar mereka tetap waspada, agar mereka tetap bertahan sekalipun penderitaan datang. Tentu ini pun juga menjadi bagian kita, agar kita tetap kuat, tetap bertahan terus sampai waktu Tuhan tiba dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Injil Markus 13 ini berbicara tentang kesiapan murid-murid, kesiapan orang-orang percaya di dalam menghadapi hari Tuhan. Bila manakah itu terjadi? Ketika tanda-tanda yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya mulai terjadi satu demi satu. Akan ada orang-orang yang menyesatkan. Akan banyak orang-orang yang memakai nama Tuhan dengan tujuan menyesatkan. Akan banyak guru-guru palsu. Dan juga akan terjadi kelaparan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Inilah gambaran goncangan kehidupan, goncangan pergumulan di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Tetapi renungan kita pada hari ini sangat jelas. Yesus mengatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dunia ini membenci kebaikan. Dunia ini membenci kasih Kristus Yesus. Apa yang mau dikatakan di dalam kata dunia ini? Tentu itu adalah sesuatu yang sementara. Sesuatu yang pasti bila kita pertahankan akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, dunia ini akan kita tinggalkan, semuanya akan berlalu, tapi yang pasti harus kita ingat, hidup kita tidak boleh menjadi sia-sia. Dunia yang fana ini akan berlalu, tetapi sesuatu yang baru, kehidupan yang baru akan menjadi milik orang-orang yang percaya. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Seperti pertandingan tinju tadi. Walaupun kita babak belur, walaupun kita jatuh, ingatlah, tetaplah bangkit. Teruslah kuat, semangat untuk menjalani ronde demi ronde kehidupan kita. Sehingga pada ronde terakhir kita tetap setia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sampai hari ini. Kita akan terus percaya kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu menyertai hidup kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh harapan-harapan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong kami agar dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Bapa, kasihanilah kami, ajari kami untuk mampu melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami. Apapun cita-cita dan harapan kami, Engkaulah yang berkenan atas kami agar semuanya boleh terwujud dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kasihanilah kami. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Untuk setiap kekonyolan, kedegilan hati kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan. Kami akan terus belajar di dalam firman-Mu. Dan kami akan terus kuat, tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, dan berikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Demikian juga bagi mereka yang sakit. Tuhanlah yang memulihkan dan yang menyembuhkan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.